Hai seluruh jemaat terkasih Every Nation Church Manado dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Selamat hari Minggu dan selamat datang di online service Every Nation Church Manado. Kami percaya dimanapun saudara berada, Tuhan hadir dengan kuasa-Nya yang besar. Saya Brian, Life Group Leader dalam gereja ini. Saya mengajak setiap saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam program ini. Yang memberi dalam kasih-Nya.
Oh
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Manado. Dan saya Niklas Calvin, biasanya saudara panggil, kenal di gereja. Dan hari ini kita servis online untuk yang pertama kali. Hari Minggu ini terasa lain, terasa berbeda daripada hari-hari Minggu yang lain. Benar? Bahwa saudara menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga, dan bukan hanya dengan keluarga, tapi saya percaya saudara juga di rumah menikmati Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Dan mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15, dan kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan 8. Oke, mari kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami pada hari Minggu ini. Kami bersyukur biar Engkau berbicara dalam hati kami, pikiran kami. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami untuk hidup di bawah otoritas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 15. Dan kalau kita melihat kembali pada firman Tuhan, bagian ini adalah bagian di mana waktu di mana Yesus akan menuju pada saat-saat kematiannya. Nah, para murid baru saja melakukan perjamuan Paskah dengan Yesus. Terus kejadiannya, ceritanya ini bahwa Yesus dengan rendah hati mencuci kaki mereka dan mulai menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan mengarah pada penyalibannya. Pada waktu itu murid-murid tidak mengerti tentang apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus mulai menghibur mereka dan mempersiapkan mereka untuk kematiannya yang akan datang. Yesus tahu bahwa ia akan meninggalkan para murid. Dan ia mengambil waktu ini untuk mempersiapkan mereka untuk waktu di mana secara fisik dia tahu bahwa dia tidak akan ada bersama-sama dengan mereka. Yesus fokus untuk mempersiapkan dan memberi dorongan kepada murid-muridnya. Dia ingin memberitahu mereka tentang bagaimana untuk tetap berhubungan dengan dia. Dia mendorong mereka untuk tidak jatuh dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan kasih yang telah ditunjukkannya kepada murid-muridnya. Yesus sedang membahas suatu hubungan dengan mereka, di mana dia adalah sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagai orang yang pelayanannya akan dilanjutkan melalui Roh Kudus setelah kepergiannya. Nah, pada waktu itu, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus menanggapinya dengan khawatir dan sedih. Namun Yesus meyakinkan mereka dan menghibur mereka. Nah, kemudian Yesus menggunakan ilustrasi pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk merangkum pengajarannya yang penting ini. Nah, dalam perikop ini, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk suatu keadaan di mana dia akan meninggalkan murid-muridnya dengan meminta dan mengundang mereka untuk tetap di dalam dia melalui ketaatan dan kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, dengan cara ini, kita akan mengerti bahwa orang Kristen nantinya akan menghasilkan buah kebenaran dan keselamatan yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan.
Nah, mari kita lihat bersama-sama di ayat 1. Ayat 1 firman Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus langsung membuat statement bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusahanya. Bagian penting dari pengajaran Yesus ini dimulai dengan ilustrasi pokok anggur dan ranting. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang asli, yang sejati, yang dapat dipercaya menggantikan Israel. Karena Israel, dikatakan tadi, sudah menjadi liar, tidak berguna lagi. Pokok anggur yang sejati berarti yang tertinggi, yang sempurna, menggantikan yang tidak sempurna. Dan dengan gambaran ini, Yesus menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghasilkan buah dan akhirnya menghormati Bapa di surga adalah melalui Dia. Ayat 1 berlanjut dengan Yesus mengatakan bahwa Bapaknya, Allah, adalah pengusaha, pemilik kebun anggur itu. Yesus dengan kata lain menjelaskan bahwa hubungannya dengan Bapa adalah begitu penting. Dan bahwa ia bergantung pada otoritas Bapaknya yang di surga. Yesus akhirnya menetapkan suatu standar bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi. Bukan hanya itu. Yesus juga mengatakan bahwa Dia peduli dengan kebun anggurnya. Bahwa Bapaknya peduli dengan kebun anggurnya. Bahwa Bapaknya menunjukkan kepedulian yang dalam pada pertumbuhan dan kesejahteraan kebun anggurnya itu. Allah menginginkan yang baik bagi umatnya, yaitu kebun anggurnya, kita semua. Itulah sebabnya ia menetapkan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Inilah kebenaran yang perlu kita ingat bersama. Bahwa Yesus menjadi satu-satunya kebenaran absolut dalam kehidupan kita. Yaitu dialah yang sempurna dan dapat diandalkan. Di situasi yang tidak menentu seperti saat ini, saudara bisa mengandalkan Yesus. Bahwa dialah yang sempurna, dialah yang dapat diandalkan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak sempurna ini, saudara bisa berharap kepada Yesus sebagai satu pribadi yang sempurna dan dapat diandalkan. Amin. Dan ayat 2, Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan juga menciptakan kebun anggur yang sehat. Tuhan menciptakan kebun anggur yang sehat dengan memotong ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dan membersihkan ranting-ranting yang berbuah. Nah, dari konteksnya ini maka kita bisa melihat bahwa ranting-ranting itu merujuk pada murid-muridnya. Merujuk kepada kita semua. Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, selama pengajaran ini ingat bahwa Yesus berbicara kepada para murid ya. Kepada para murid, bukan kepada orang-orang lain yang hanya sekedar mengikuti Dia. Kemudian Dia mengatakan kepada mereka untuk tetap di dalam dirinya, yang berarti, dengar baik, ini suatu peringatan buat kita. Dia mengatakan bahwa untuk tetap di dalam Dia, berarti ada kemungkinan bahwa seorang murid, termasuk kita, akan terpotong, akan terlepas dari Dia. Yesus bahkan memperingatkan kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 1 untuk tidak jatuh. Peringatan buat kita bahwa murid-murid pengikut Kristus memiliki resiko untuk terputus, terdiskonek dari pokok anggur itu. Para pengikut yang menghasilkan buah di sisi lain akan dibersihkan. Seorang pengusaha anggur akan menghilangkan ranting hati yang tumbuh terlalu besar, yang menghambat pertumbuhan dari ranting-rantingnya. Dia akan menghilangkan ranting mati. Dengan cara yang sama, maka Allah akan melakukan pendisiplinan. Pendisiplinan yang penuh kasih. Pendisiplinan yang membersihkan dan memurnikan. Untuk apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang tidak akan berkontribusi pada kesuburan rohani kita. Dia akan menghilangkan setiap hal yang dapat membuat kita tidak dapat bertumbuh. Dan itu untuk kebaikan kita. Ranting-ranting ini tidak dipotong atau dilepaskan. Tapi apa? Dibersihkan. Karena
masih terhubung dengan pokok anggurnya. Nah, dengan cara ini, ranting yang tidak menghasilkan buah, maka sang pengusaha akan mengambil dan membuangnya. Tetapi ranting yang menghasilkan buah, ia mengambil apapun yang dapat menghalangi supaya ranting itu untuk tidak bertumbuh dengan subur. Allah ingin para murid untuk tetap terhubung dengan Kristus dan menghasilkan buah. Terus pertanyaannya, apa artinya berbuah? Sebuah pertanyaan yang begitu umum, pasti akan ditanya-tanya oleh kita semua. Apa sih artinya berbuah? Berbuah berarti menjadi sama seperti Kristus. Christ likeness, to be like Him. Berbuah berarti menunjukkan bahwa melalui hidup kita, bahwa kita berada di bawah pengaruh Kristus. Dan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, jika seseorang hidup dengan buah roh, dengan karakteristik seperti Kristus, mereka juga akan mempengaruhi kehidupan orang lain dan membantu, membimbing orang lain menuju keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Tanpa buah kehidupan yang benar, kerajaan Allah tidak akan berkembang. Mari kita lihat ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Selanjutnya Yesus memberitahu para muridnya bahwa mereka sudah bersih karena apa yang telah Ia ajarkan kepada mereka. Karena Yesus telah mengajar para murid, maka hati mereka telah dibersihkan. Yesus memberi semangat sebenarnya kepada murid-muridnya. Yesus memberi semangat bahwa kamu sudah bersih, kamu sudah siap untuk berbuah. Dia tidak menunggu mereka untuk siap, untuk mengatakan mereka siap. Tetapi Yesus mengatakan, kamu sudah bersih. Kamu sudah siap untuk berbuah. Dia memberitahu mereka bagaimana mereka dapat melanjutkan secara rohani walaupun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tetap di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Dengan berpegang pada ajaran Yesus, para murid akan terus dibersihkan dan dipersiapkan untuk menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Yang ditekankan dalam ayat ini adalah suatu ide untuk tinggal di dalam Yesus. Kata tinggal ini, tinggal di dalam Dia, digunakan berulang-ulang sepanjang Yohanes 15 ini. Nah, dengan melihat seringnya perintah ini, maka dalam ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa persatuan dan persekutuan dengan Kristus serta ketergantungan kita kepada Dia adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tinggal adalah mempertahankan hubungan kita dengan Kristus. Mempertahankan suatu hubungan yang vital yang memberikan kehidupan. Itu berarti apa? Itu berarti kita setia kepada perintahnya. Ketaatan dan iman akan menentukan kesetiaan seseorang. Dan kesetiaan itu akan memungkinkan kita untuk mempertahankan hubungan yang berkomitmen. Dan ayat 5 Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus menyatakan bahwa keberbuahan di dalam Dia bersifat eksklusif. Buah yang sejati itu bersyarat. Artinya, hanya dapat dihasilkan dari hubungan antara murid-muridnya dengan Dia saja. Inilah yang menjadi alasan dibalik perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk berkata, tinggal di dalam Dia. Yaitu orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang sepenuhnya bergantung pada Kristus untuk kehidupan. Dan Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat ini menggambarkan bahwa ranting yang tidak berbuah adalah murid yang tidak setia. Yesus berbicara kepada para murid ketika Dia berkata, jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Dia tidak berbicara kepada orang-orang yang tidak mempercayai dia. Tidak ada seorang pun yang dapat memotong sebatang ranting dari pohon yang rantingnya tidak pernah benar-benar bersatu. Ini adalah peringatan bagi kita yang adalah pengikut Kristus. Jika kita menjauh dari Yesus, yaitu jika kita mulai berhenti bergantung dan mentaati Dia, maka kita dengan sendirinya melepaskan diri dari pokok anggur itu, dari Kristus. Ini bukan Tuhan yang memaksa, tetapi adalah suatu pilihan bagi kita. Bahwa setiap orang yang menarik diri dari Kristus akan menjadi tidak berguna, sama seperti firman tadi. Mereka tidak lagi berbuah. Yesus berkata, jika sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terputus dari pokok anggur merupakan kondisi yang mengawali keadaan tidak berbuah. Saat kita mulai mundur perlahan-lahan, mulai berusaha untuk menghindar, mencari alasan untuk tidak terhubung dengan Kristus, itulah yang akan mengawali keadaan yang tidak berbuah. Ketidakadaan hubungan dengan Yesus adalah awal menuju kematian. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus mengulangi suatu kalimat bersyarat. Jika kamu tinggal di dalam aku. Tetapi kali ini dia menambahkan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Agar dapat berhubungan dekat dengan Kristus, seseorang harus mengingat dan hidup dengan firman-Nya. Saudara, firman ada untuk ditaati. Jika seseorang tinggal di dalam Yesus dan mentaati firman-Nya, maka mereka dapat meminta apapun yang mereka kehendaki, dan itu akan diterima oleh Bapa di surga. Tetapi hal-hal yang diminta ini bukan sembarang permintaan. Saudara, Tuhan bukanlah jin yang tunduk pada setiap keinginan kita. Sebaliknya, bahwa ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, hubungan mereka, hubungan orang itu dengan Tuhan akan menuntun, akan menentukan doa permintaannya. Dengar baik, our relationship with Him will dictate our prayers. Hubungan kita dengan Dia akan menentukan isi doa kita. Ranting-ranting dalam Kristus akan menjadi satu dengan Dia dalam semua keinginan, perasaan, dan pikiran. Bahwa kita akan memiliki keinginan yang sama dengan Tuhan. Kita akan memiliki perasaan yang sama dengan Tuhan. Kita akan memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan. Itulah Christ-likeness. Ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam dia, maka dia akan hidup sedekat mungkin dengan Kristus. Dia akan mencari Dia. Dan resultnya apa? Doa-doanya pun akan menjadi doa yang sesuai dengan kehendak Allah, dan doa-doanya akan dijawab sepenuhnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Apa yang Tuhan inginkan? Yesus menjawab ini dalam ayat 8. Berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini berarti apa? Berarti bahwa pemuritan dan keberhasilan kita dalam karakter kita ataupun penginjilan yang kita lakukan akan berjalan beriringan. Pemuritan tidak statis. Tetapi pemuritan adalah suatu cara hidup yang terus bertumbuh dan berkembang. Murid sejati akan selalu terhubung kepada guru yang sejati. Dan ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati setiap saudara sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat Facebook page Every Nation Church Manado. Sampai jumpa minggu depan. Let's honor God and make disciples.